Saudara dikasih oleh Tuhan, saya rindu membagikan satu firman Tuhan dengan judul Work and Calling, pekerjaan dan panggilan. Ada dua orang rabai. Rabai itu adalah guru di orang Yahudi. Yang pertama namanya Rabai Yitzhak. Sedang melakukan sebuah perjalanan bersama dengan temannya seorang rabai juga yang bernama Rabai David. Dalam sebuah perjalanan mereka sampai di satu kota dan itu udah tengah malam, jam 1 lebih. Dan mereka ini orang-orang yang begitu baik sekali, gak mau ngerepotin orang lain, gak mau mengganggu orang lain. Karena sudah jam 1 lebih, hampir jam 2. Dan mereka berkata, kita jangan ngerepotin orang lain dah. Paling yang kita bisa datangi, orang yang kita kenal adalah sebuah toko roti. Orangnya baik di sana. Dan kemungkinan besar mereka masih bekerja untuk menyiapkan roti-roti yang akan mereka jual besok pagi. Roti itu namanya adalah raspberries. Dan kemudian mereka nyampe ke sana dengan baju kebesaran mereka sebagai seorang rabai. Dan benar mereka sampai di bakery tersebut dan ternyata pemilik toko roti itu sedang mengerjakan semua pekerjaan untuk mempersiapkan roti-roti yang akan dia jual besok pagi. Dan tentunya begitu kotor bajunya. Karena kalau bikin roti kadangkala tepung-tepungnya nyiprat kemana-mana, kena baju dan sebagainya. Kemudian dia harus bakar di oven dan berkeringat dan sebagainya. Dan ketika sang pemilik toko roti itu melihat dua rabai, tiba-tiba ujuk-ujuk datang di tokonya. Dia kaget. Dan dia malu. Dan dia berkata, aduh aku berharap para rabai, para bapak-bapak tidak datang pada saat saya sedang mengerjakan pekerjaan yang rendah seperti ini. Karena aku hanyalah seorang tukang roti. Tetapi rabai kemudian menjawab, enggak. Apa yang kamu lakukan adalah satu hal yang mulia. Karena ketika engkau bekerja dengan tanganmu dan engkau bisa membagikan sesuatu dari tanganmu, engkau sedang melakukan panggilan Tuhan dalam hidupmu. Berapa banyak di antara kita yang kita berpikir seringkali bahwa antara pekerjaan dan pelayanan itu adalah sesuatu yang berbeda. Seakan-akan pelayanan dalam tanda kutip. Kalau di gereja 1,5 jam kita sedang melakukan sesuatu yang jauh lebih baik. Yang jauh lebih mulia daripada hari Senin sampai hari Sabtu. Mari kita membaca Alkitab kita dalam Yohanes pasal 5 ayatnya yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi ia berkata kepada mereka, Yesus berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Singkat cerita bagaimana Yesus melakukan mujizat. Kemudian orang yang menerima mujizat itu mengangkat tilam, mengangkat tempat tidurnya dan mulai berjalan. Dan di mata orang Yahudi karena pada saat itu adalah hari Sabat, itu adalah sebuah kesalahan besar. Itu adalah sebuah pelanggaran karena tidak seharusnya orang Yahudi bekerja menurut terminologi mereka pada hari Sabat. Dari ayat ini saya ingin menyampaikan 3 hal. Yang pertama adalah sebuah miskonsepsi. Ada banyak anak-anak Tuhan yang tanpa kita sadari punya miskonsepsi ini. Memang terkadang tidak terkatakan, tapi itu terlihat dari bagaimana kita menghidupi hari-hari kita. Bagaimana kita menghidupi kehidupan kita dari hari Senin sampai yang lain. Ketika kita berpikir bahwa bekerja adalah sesuatu yang sekuler dan panggilan itu lebih tinggi dan lebih mulia karena terkait dengan pelayanan, itu adalah sebuah miskonsepsi dari rencana Tuhan. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kenapa? Karena antara pekerjaan dan pelayanan, ya, ketika kita bicara mengenai panggilan, kadangkala kita hanya terfokus kepada pelayanan. Oh, kamu terpanggil ya jadi hamba Tuhan. Kalau aku enggak dah, aku bekerja di dunia saja. Sehingga akhirnya kita membelah, kita membagi dunia menjadi 2 segmen yang tidak bisa tergabungkan dan digabungkan. Antara dunia yang begitu berdosa dengan pelayanan yang begitu sakral dan kudus.
Itu adalah sebuah miskonsepsi yang tanpa sadar seringkali kita menghidupinya. Itu bisa dilihat kalau hari Minggu kita mengangkat tangan luar biasa, pujiannya luar biasa. Tapi keluar dari ibadah di hari kerja, totally different person. Orang yang berbeda. Hari Minggu kelihatannya malaikat semua, hari Senin malah nekat semuanya. Berarti kita nggak mengerti bahwa hidup kita nggak bisa kita bagi antara hari Minggu dan hari lain. Kita semua sama. Harusnya cara kita menghidupi hidup kita sama. Dan itu bisa terlihat kalau hasilnya adalah menghasilkan yang namanya ritualistik Kristen. Orang Kristen yang ritual. Oh, hari Minggu aku harus ke gereja. Oh, hari Minggu aku harus memuji Tuhan, menyembah Tuhan, ngasih persembahan, ngasih perpuluhan dan sebagainya. Tapi hari lain kita orang-orang yang berbeda. There's nothing more deadly than ritual. Nggak ada kematian yang lebih mematikan dibanding kalau kita menghidupi kekristenan kita hanya karena kekristenan yang namanya mingguan atau ritual. Seharusnya setiap hari itu adalah kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Setiap hari itu adalah ladang pelayanan kita. Amin. Dimanapun kita berada, itu adalah ladang-ladang yang kita harus garap. Itu adalah ladang-ladang yang Tuhan percayakan. Di sanalah kita menjadi geram. Di sanalah kita menjadi terang. Di sanalah kita melayani orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita masih mengkotak-kotakkan hal ini, maka itu akan menghasilkan ritualistic Christianity. Kekristenan yang ritual, yang bersifat mingguan saja. Hanya kalau di gereja saja. Hanya kalau kita sedang beribadah saja. We look so good. Tapi di luar begitu berbeda. Kalau di sini nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada ya Pastor ya? Nggak ada. Semuanya looks good semuanya. Coba lihat kiri kanan katakan, wow, you looks good today. Amin. Yang kedua saudara, kalau kita memiliki miskonsepsi ini, maka yang terjadi adalah kita akan menjadi orang-orang Kristen yang menjadi stumbling block. Menjadi orang-orang Kristen yang menjadi batu sandungan. Orang Kristen kayak begitu, melayani kok kayak gitu. Di gereja kelihatan hebat, tapi ketika di luar, wow, lebih duniawi dari orang duniawi. Kelihatannya di gereja keren. Orang dunia berbohong, kita berbohong. Orang dunia mencuri, kita mencuri. Nggak ada bedanya. Kenapa? Karena mereka berpikir bahwa mereka hanya jadi Kristen ketika hari Minggu saja. Berapa banyak di antara kita anak-anak Tuhan seringkali menjadi stumbling block di mana kita berada. India mungkin berapa ratus tahun yang lalu, kalau saja Mahatma Gandhi diterima dalam satu komunitas yang berbeda dengan penampakannya, mungkin India ceritanya akan berbeda. Makanya saya pernah membaca bahwa di kantor daripada Mahatma Gandhi itu ada 10 hukum Allah. Dia berkata, I love your Jesus, but I don't like your Christianity. Mahatma Gandhi berkata, aku suka dengan Yesusmu, tapi aku gak suka dengan orang Kristen. Kenapa saudara? Karena ada begitu banyak orang Kristen mengkotakkan antara jam ibadah, hari ibadah dengan jam yang berbeda, dengan hari yang berbeda. Manakala dia mau masuk ke satu gereja dan badannya kurus, ceking, gak pakai sepatu, pakai sendal, kemudian pakai jubah ala orang India begitu, kulitnya hitam, kemudian dia mau masuk ke gereja, kemudian usher dari gereja tersebut yang kebanyakan orang kulit putih berkata, hey young man, where are you going? Anak muda, kamu kemana? Aku mau ke gereja. This is not your place. Ini bukan tempatmu. You are in the wrong place. Kamu ada di tempat yang salah. Dan sejak hari itu Mahatma Gandhi gak pernah ingin menginjakkan kakinya di dalam gereja. Kenapa? Karena kita orang-orang percaya. Yang begitu ritualistik. Yang begitu banyak seringkali menjadi stumbling block menjadi batu sandungan. Karena kita memisahkan, ini pelayanan, ini bukan pelayanan. Ini pelayanan lebih hebat, ini bukan pelayanan. Dan nilainya di bawah daripada pelayanan.
Benarkah pekerjaan dan panggilan adalah dua hal yang berbeda dan terpisah? Ada sebuah koneksi yang tidak bisa dipisahkan antara yang namanya panggilan, dalam tanda kutip Tuhan memanggil kita untuk memuji, menyembah dan melayani Dia, dengan pekerjaan. Ada satu kata yang ketika Tuhan katakan ini di awal-awal dalam kitab Kejadian, mengandung arti work, worship, and service. Pekerjaan, penyembahan, dan pelayanan. Itu satu kata yang sama, yaitu avoda. Katakan sama-sama saya, avoda. Avoda itu mengandung arti tiga hal. Dan dari satu kata itu semua terkait satu dengan yang lain. Yaitu pekerjaan. Pekerjaan tidak bisa dipisahkan dengan penyembahan. Amin. Pekerjaan gak bisa dipisahkan dari pelayanan. Karena pekerjaan yang kita lakukan bisa menjadi sebuah pelayanan, bisa menjadi sebuah penyembahan. Semuanya ditentukan oleh sikap hati kita. Bahkan pelayanan pun jangan-jangan tidak lagi menjadi sebuah pelayanan, yang menentukan adalah sikap hati saudara dan saya. Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-15 berkata, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan. Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan to cultivate the land. Untuk mengerjakan tanah, untuk avoda the land. Dan memelihara taman itu. Jadi dari awal Tuhan menciptakan saudara dan saya adalah untuk bekerja. Amin. Dari awal Tuhan menciptakan saudara dan saya untuk bekerja. Amin. Gak ada satupun kita yang dipanggil, dibuat oleh Allah, diciptakan oleh Allah untuk jadi pengangguran. Tuhan mau tangan kita adalah tangan yang produktif. Tangan kita dari produktivitas itu kita bisa berbagi dan memberi untuk pekerjaan Tuhan dan untuk orang-orang yang Tuhan taruh dalam hidup saudara dan hati kita. Dari awal Allah menciptakan Adam dan Hawa untuk bekerja. Tadi di tiga poin khotbah tadi, kita harus mengurangi, memanage ekspektasi kita. Kata tadi Tari. Ya, seringkali kita kecewa bukan karena kenyataan, tetapi karena ekspektasi kita. Makanya hidup itu harus belajar untuk expect the unexpected. Kita harus belajar untuk mengharapkan yang tidak kita harapkan sekalipun. Ya, dan di Indonesia saya pernah membaca ada 10 juta lebih next gen yang sedang nganggur. Begitu banyak angka pengangguran. Dan beberapa waktu yang lalu saya ngobrol dengan salah satu jemaat. Memang next gen hari ini luar biasa Om. Ketika kita interview mereka, justru mereka menginterview kami balik. Ketika saya tanya Om, dia coba ceritakan pengalaman kerja kamu. Sudah cerita begini-begini, kemudian dia tanya balik. Kalau kamu Bang, pengalamanmu apa? Tapi saya percaya next gen di Bethlehem beda. Amin. Saya percaya next gen di Bethlehem beda. Amin, saudara. Itu dunia, pandangan dunia. Tapi anak-anak Tuhan harusnya beda. Karena kita punya work spirit, work ethic yang berbeda berdasarkan firman Tuhan. Tuhan menciptakan saudara dan saya untuk tidak jadi pengangguran. Tapi untuk bekerja dan menghasilkan sesuatu. Entah apapun itu. Di dalam Keluaran pasalnya yang ke-8 ayat yang pertama dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka apa saudara? Supaya mereka apa? Beribadah. Nah sekali lagi kata beribadah atau worship atau service itu sama. Dengan kata ketika Tuhan tempatkan Adam dan Hawa untuk cultivate the land. Untuk mengerjakan dan mengusahakan tanah, yaitu avoda. Dengan kata lain, kita gak bisa misahin, oh hari ini Minggu aku menyembah Tuhan. Besok hari Senin lain lagi ceritanya. No, karena pekerjaan kita adalah bagian dari pelayanan dan penyembahan kita kepada Tuhan. Itu sebabnya saya ingin memberikan sebuah definisi, apa itu pelayanan.
Ministry atau pelayanan adalah semua aktivitas, semua usaha, semua kontribusi yang kita terima dari Tuhan untuk kita lakukan, dilandasi oleh kasih, dimampukan oleh Roh Kudus, ditujukan untuk kemuliaan Tuhan, dan pada akhirnya menghadirkan sorga dan kehendaknya turun ke bumi. Amin. Kalau dalam tanda kutip pelayanan kita, kalau dalam tanda kutip penyembahan kita, kita justru tidak dilandasi dengan dan oleh kasih, tidak dimampukan oleh Roh Kudus, tapi mengandalkan kehebatan, kemampuan, kekuatan, kepintaran kita sendiri. Tidak ditujukan untuk kemuliaan Tuhan, tapi untuk kemuliaan saya, untuk kemuliaan aku, me and myself. Dan pada akhirnya sorga gak turun. Jangan-jangan kita tidak sedang melayani Tuhan. Kita hanya sedang melakukan aktivitas sebuah pelayanan. Karena pelayanan seharusnya pada akhirnya menghadirkan sorga turun ke bumi. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di mana saudara? Di sorga. Dan ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita melayani Dia, harusnya sorga yang turun. Di mana ada sorga, ada damai sejahtera. Amin. Di mana ada sorga, di situ ada kebenaran, ada kemuliaan, ada hadirat Allah yang begitu luar biasa memberkati kita semua. Sebuah koneksi ini kita nggak boleh, kita nggak bisa pisahkan. Karena duanya berasal dari satu ide yang sama, avoda. Di bagian yang terakhir adalah sebuah konsep ilahi. Kalau yang pertama tadi adalah sebuah miskonsepsi yang kita harus benerin. Sebuah koneksi yang harus kita pertahankan. Dan yang terakhir adalah sebuah konsep ilahi. John Wesley, pendiri gereja Metodis. John Wesley pada waktu dia sekolah, dia kumpulin tuh teman-temannya di sekolah untuk berdoa. Untuk berdoa. Dan pada akhirnya Roh Kudus bekerja, berkarya di antara sekumpulan anak-anak muda di sekolah. Dan John Wesley dengan saudara laki-lakinya Charles Wesley, akhirnya membawa pergerakan itu makin lama, makin besar. Dan ternyata ditolak oleh banyak gereja pada saat itu. Dia tidak dikasih kesempatan untuk berkhotbah di gereja-gereja karena dianggap sesat. Dan dia mulai pelayanan horse ridingnya. Dia mulai pelayanan circle kemana ke kota-kota naik kuda. Dan di situ dia khotbah di mana aja. Dan dalam menerima penolakan dari gereja-gereja, dari sinilah dia membuat sebuah quotation. I look upon all the world as my parish. Di slide sebelumnya. John Wesley berkata, aku lihat kepada seluruh dunia ini sebagai gereja saya. Dengan kata lain, dimanapun kita berada, disitulah gereja kita. Amin saudara. Saya tidak bicara kita harus pindah-pindah gereja. No. Saya paling gak setuju dengan itu. Karena kalau saudara pindah-pindah gereja, GKJJ, gereja Kristen jalan-jalan, saudara hanya akan jadi orang yang pintar membandingkan dan jadi tukrik. Saudara tahu tukrik? Tukang kritik. Duduk dengerin khotbah bukan untuk mendengar apa yang Tuhan mau bicara sama saya. Tapi kritik pendeta sana sini, di sini gak ada. Saya bisa lihat dari muka-mukanya tuh semuanya. Wah, muka-muka yang friendly semua tuh. Jadi tukang kritik semuanya. Alkitab, firman Tuhan tidak untuk dikritik. Tapi untuk didengar, dicerna, dan dilakukan. Karena dari situlah kita akan bertumbuh. Dari situlah kita akan melihat dan mengalami mujizat Tuhan. Amin saudara. John Wesley berkata, I look upon all the world and I see the world as my parish. Bayangin kalau setiap anak-anak Tuhan, berapa banyak ini jemaat yang ada di Bethlehem, hari Minggu selesai ibadah, keluar. Dan mereka berkata, this is my parish. Ini adalah gerejaku.
Ada orang-orang yang harus aku layani. Ada orang-orang yang aku harus sambut. Ada orang-orang yang aku harus nyatakan kasih dan kebaikanku kepada mereka dan sebagainya. Wow, saudara akan menggarami seluruh kota Bogor lewat kehadiran saudara. Mereka akan merasakan asinnya garam dunia, yaitu saudara. Mereka akan merasakan terang yang saudara bawa dimanapun kita berada. Karena garam kalau ngumpul jadi satu, darah tinggi saudara. Garam harus kita sebarin. Amin saudara. Itu sebabnya sepulang dari gereja ini, ingat saudara adalah garam dunia. Sebarin kemana-mana. Jangan ngumpul hanya di sini di hari Minggu. Darah tinggi semuanya nanti. The world is my parish. Biarlah itu juga menjadi moto kita. Bahwa dimanapun kita berada, disitulah gereja jiwa-jiwa yang saya, saudara, dan kita semua harus layani. Sebagai ayat yang terakhir dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-4. Ini adalah dampak ketika gereja mula-mula menyadari, mengerti bahwa mereka adalah garam dunia dan terang dunia. Mereka nggak bisa terus-terusan di satu kota yang namanya Yerusalem. Karena memang Tuhan nggak mau mereka terus di Yerusalem. Dalam Kisah 8 ayat 4 dikatakan mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu. Sambil apa saudara? Sambil apa saudara? Memberitakan Injil. Dalam bahasa lain dikatakan therefore those who were scattered went everywhere preaching the word. Bayangin kalau setiap kita yang ada mungkin 1000 lebih ini hari Senin dan selanjutnya seperti Tari tadi menjadi orang-orang yang membagikan kasih kebenaran firman Tuhan dimanapun kita berada. Akan ada movement di marketplace. Akan ada kegerakan di marketplace. Dan zaman gereja mula-mula, kegerakan itu juga dimulai dari marketplace. Orang-orang yang tidak punya pendidikan teologi, orang-orang yang tidak punya pendidikan yang tinggi, tapi mereka cinta Tuhan, jujur, rendah hati dan rajin. Itu nilai GSY. Pada akhirnya di sana mereka membawa dampak yang luar biasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, work and calling adalah sesuatu yang gak bisa dipisahin. Karena kalau kita memisahkan work and calling, itu seperti memisahkan rasa asin dari garam. Saudara bisa memisahkan asin dengan garam? Bisa gak? Bisa gak? Gak bisa. Karena kalau garam udah gak ada asinnya, it's not salt anymore. Itu bukan garam lagi. Kekristenan yang sejati gak mungkin gak membawa dampak. Dengarkan saya. Orang Kristen yang sejati gak mungkin gak membawa dampak. Karena bagaimana garam gak ada rasa asin. Bagaimana terang gak ada cahaya. Demikian juga dengan saudara dan saya. Gak mungkin kehidupan kita gak berdampak, gak jadi berkat. Kalau kita adalah anak-anak Tuhan Kristen yang sejati. Gak mungkin. Kalau orang Kristen gak membawa dampak, gak membawa berkat, kemana-mana bikin masalah, kemana-mana buat masalah. Jangan-jangan saudara diciptakan Tuhan dari tanah sengketa. Karena saudara kemana-mana buat masalah. Di rumah tangga bikin masalah. Di tempat kerja bikin masalah dan buat masalah. Saya berdoa agar dimanapun kita berada, kita katakan, this is my parish. Ini adalah gerejaku. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika dimanapun kita berada, itu menjadi gereja kita. Di mana kita bisa menyembah Tuhan. Tidak harus memuji Tuhan, tidak harus mengangkat tangan. Karena penyembahan yang sejati, Roma pasal 12 adalah memberikan hidup kita sebagai korban yang berkenan kepada Tuhan. Yang menyenangkan hati Tuhan. Ketika penyembahan dinaikkan, pujian dan pelayanan dinaikkan. Saudara, dalam Mazmur dikatakan, Tuhan bertahta di atas pujian penyembahan umatnya. Amin. Bayangin, kalau Tuhan selalu hadir dimanapun kita berada. Karena hidup kita adalah penyembahan. Dimanapun Tuhan hadir, dimanapun Tuhan ada, selalu ada mujizat. Amin. Dimanapun Tuhan hadir, dimanapun Tuhan ada, selalu ada jalan keluar.
Ketika bangsa Israel di depannya ada laut Teberau, di belakangnya ada pasukan yang begitu luar biasa. Hanya dengan satu tujuan, tangkap mereka, bawa mereka balik ke Mesir, jadikan mereka budak buat kita. Di depan gak mungkin bisa diseberangi, di belakang gak mungkin bisa dikalahkan. Tapi ketika Tuhan hadir, jalan buntu diubah menjadi jalan mujizat terbesar. Ketika janda Zarfat hanya punya segenggam tepung dan sedikit minyak, dia berkata, malam ini adalah malam terakhir untuk kami makan dan besok kami akan mati. Tapi Tuhan hadir melalui nabinya, melalui hambanya, dan di mana ada Tuhan hadir, maka di sana ada jalan keluar, ada mujizat Allah. Segenggam tepung dan sedikit minyak Tuhan limpahkan, lipat gandakan, dan mereka dipelihara dan terpelihara oleh kehadiran Allah di sana. Yang gak mungkin menjadi mungkin ketika dalam pesta kawin di Kana. Anggurnya udah habis. Dan Tuhan Yesus berkata, my time is not yet. Waktuku belum tiba, kamu mau apa daripadaku? Dan kehadiran Yesus selalu menghasilkan mujizat dan memberikan mujizat buat saudara dan saya. Bayangin kalau setiap kita adalah orang-orang yang memuji, menyembah Dia, melayani Dia dimanapun kita berada. Kita sedang menghadirkan Tuhan dimanapun kita berada. Dan dimanapun Tuhan ada bersama kita, selalu ada pertolongan. Dari yang gak mungkin menjadi mungkin. Dari yang gak ada menjadi ada. Dari yang gak bisa menjadi bisa. Dari jalan buntu menjadi the greatest pathway yang Allah create buat saudara dan saya. Yang saya sangat sukai adalah ketika bangsa Israel menyeberang Laut Teberau. Alkitab berkata, dan mereka berjalan di atas tanah yang kering. Wow, saudara pernah pergi ke pantai? Dari atas pasirnya kelihatan kering. Tapi semakin kita injek ke dalam, ternyata pasir itu masih basah. Tapi Alkitab berkata, dan mereka bangsa Israel berjalan di tanah yang kering. Allah melakukan mujizat yang begitu dahsyat dan luar biasa. Setiap kali Dia hadir ada mujizat. Setiap kali Dia hadir lewat pujian, penyembahan yang kita naikkan. Di situ ada mujizat yang luar biasa. Itu sebabnya kalau sebentar kita akan meninggalkan tempat ini. Jangan tinggalkan tempat ini berpikir bahwa saudara selesai menyembah Tuhan hanya sebentar lagi. Karena penyembahanmu adalah setelah kita keluar dari sini. Jangan berpikir bahwa pekerjaanmu itu terlalu hina untuk merepresentasikan kerajaannya. Karena pekerjaanmu bisa menjadi sebuah pelayanan dan penyembahan. Dan yang menentukan itu adalah sikap hati saudara. Sikap hati kita semua. The Lord bless you and the Lord bless you. Mari kita akan tunduk kepala, kita akan nyanyikan sebuah pujian. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berhenti bicara. Tapi hamba-Mu berdoa kiranya Roh Kudus terus berbicara kepada kami. Luruskan semua miskonsepsi. Luruskan dan benarkan semua praktek-praktek dalam keseharian kami yang menganggap bahwa penyembahan itu hanya kami lakukan di hari tertentu, di jam tertentu. Yang menganggap bahwa pekerjaan kami tidak lebih bagus dibanding ketika kami ada di gereja, mengangkat tangan, memuji, menyembah Tuhan. Kami mau Tuhan dimanapun kami berada. Disitulah menjadi gereja kami, tempat kami melayani Tuhan dan sesama. Sehingga kami menghadirkan Engkau di dalam pelayanan, penyembahan kami. Bahkan di marketplace dimanapun kami berada. Ada hadirat Allah di sana. Ada kuasa Allah di sana. Dan ada mujizat Allah di sana. Bethlehemers yang dikasihi oleh Tuhan. Siapa yang rindu menghadirkan Tuhan. Bahkan di tempat-tempat pekerjaanmu dimanapun kau Tuhan tempatkan saat ini. Kalau engkau mau berkata Tuhan, aku mau menghadirkan engkau di marketplace. Di mana Tuhan tempatkan saya. Mari angkat tanganmu. Percayalah ketika Tuhan hadir di sana. Ada mujizat. Percayalah kalau Tuhan hadir di sana ada kesembuhan, ada kelepasan, ada kemenangan, ada mujizat, ada pertolongan Allah yang luar biasa. Yang gak pernah kau bayangkan dan pikirkan sebelumnya.
Bangsa Israel berpikir mereka akan mati di padang gurun. Karena di belakang mereka ada pasukan Israel, pasukan Mesir. Di depan mereka ada laut Teberau. Tapi di tempat di mana mereka berpikir itu adalah kuburan, itu adalah tempat di mana Allah menyatakan mujizat terbesar yang gak pernah terulang dan diulang lagi dalam sejarah umat manusia. Janda Sarfat berpikir malam itu dia dan anaknya akan mati. Tapi ketika Allah hadir di sana, dia mendapatkan pemeliharaan yang gak pernah dia pikirkan dan bayangkan sebelumnya. Hadirkan dia, hadirkan dia. Bukan ketika kita di gereja saja, tapi di mana saja. Karena your world is your parish. Duniamu adalah gerejamu. Duniamu adalah misi yang Allah tetapkan bagi saudara, untuk saudara dan saya kerja dan lakukan. Terima kasih Tuhan. Kalau engkau mau menghadirkan Tuhan dimanapun kau berada, mari angkat tanganmu, haleluya. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Engkaulah Raja, Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku Mari kita angkat kedua tangan, kita katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Amin. Mari kita berdoa sejenak. Kita bangun komitmen kita sepanjang minggu ke depan. Agar dimanapun, kemanapun Tuhan kirim, Tuhan utus, di sana kita membawa pelayanan kita. Di sana kita menggenapi panggilan kita. Dan di sana kita menghadirkan Tuhan bersama dengan kita. Mari berdoa untuk komitmen. Mungkin kita masih sekolah, kita kuliah, kita bekerja, kita berusaha, bahkan ketika kita dalam rumah tangga sekalipun.
kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah Tuhan, kami semua yang hadir di tempat ini hari ini akan membawa dan menghadirkan sorga-Mu dimanapun kami berada. Melalui pekerjaan, melalui pendidikan, melalui apapun yang kami lakukan. Hadirlah Tuhan. Dan nyatakan kuasa mujizat-Mu yang melebihi pikiran kami, melebihi pengertian kami. Dan biar nama-Mu dikenal oleh orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Amin. Berikan kemuliaan bagi Dia, saudara. Puji Tuhan. God bless you.